Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Judul perikop ini adalah Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka ini berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Lukas ingin menceritakan tentang apa yang terjadi setelah pertobatan Rasul Paulus. Dijelaskan di sana bahwa setelah dia mengalami penglihatan, ia tinggal beberapa waktu lamanya di kota Damsyik. Dan di situ ia kemudian mulai memberitakan Injil ke rumah-rumah ibadah orang Yahudi yang ada di kota itu. Namun kemudian orang-orang Yahudi yang ada di situ menjadi bingung karena mereka mengenal dia sebagai orang yang memang diutus untuk membunuh atau menangkap orang-orang Kristen. Tapi justru sebaliknya, dia malah menceritakan atau mempromosikan Kristus yang bagi dia adalah Mesias. Dan saudara, orang-orang Yahudi kemudian berniat untuk membunuh dia. Dan karena mereka berniat membunuh dia, Saulus atau Paulus itu mengetahui akan hal itu. Dan kemudian dia lari ke Yerusalem dengan menurunkan dia melalui tembok kota dengan menggunakan keranjang pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di Yerusalem Rasul Paulus juga mencoba bergabung dengan orang-orang Kristen. Tapi rupanya mereka tidak percaya kepada dia. Namun Barnabas menunjukkan sikap yang berbeda kepada Paulus. Barnabas menerima Rasul Paulus, kemudian dia membawa dia kepada rasul-rasul dan menceritakan bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dan juga Rasul Paulus telah menceritakan atau mengadakan penginjilan kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Damsyik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kisah ini, kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus mengalami pertobatan, orang-orang Kristen di situ mereka tidak percaya bahwa Rasul Paulus sudah mengalami pertobatan. Mereka mungkin berpikir bahwa bagaimana mungkin orang yang sekeras Rasul Paulus itu dapat diubahkan. Mereka mungkin menduga Rasul Paulus atau Saulus pada saat itu sedang melaksanakan strategi baru untuk menangkap orang-orang Kristen.
Mungkin saja mereka berpikir bahwa Saulus sengaja menyusup masuk ke dalam kelompok-kelompok orang-orang Kristen yang pada saat itu untuk menangkap mereka. Karena itulah mereka tidak percaya dengan Saulus dan mereka cenderung menghindarkan diri mereka daripada Saulus atau menolak Saulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini pun mungkin terjadi bukan hanya bagi Saulus atau Rasul Paulus, tapi juga bagi semua orang Kristen. Setelah saudara mengalami pertobatan, mungkin saja ada orang yang menganggap saudara tidak mengalami perubahan sama sekali. Mereka menganggap bahwa saudara masih merupakan pribadi yang sama sebelum bertobat. Mereka mungkin menyangka bahwa saudara memiliki karakter-karakter yang sama sebelum saudara bertobat. Karena itu ketika saudara mungkin mengingatkan mereka terhadap kesalahan-kesalahan mereka atau mungkin perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, mereka mungkin akan merespon dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa kita pun melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan pada saat itu. Atau mungkin mereka pun akan menuduh kita sebagai orang yang munafik atau orang yang sok suci. Namun saudara, kalau kita membaca perikop ini, satu hal yang bisa kita lihat mengenai situasi itu adalah Rasul Paulus tetap setia mengikut Kristus. Dan demikian pula hendaknya kita pun memiliki sikap yang sama, yaitu setia untuk mengikut Kristus. Meskipun mungkin banyak orang yang menolak kita, atau mungkin menolak kita karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tapi kita tetap harus setia mengikut Kristus. Saudara, manusia memang seringkali sulit melupakan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi Allah selalu terbuka untuk menerima setiap orang yang mau meninggalkan dosa-dosanya. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang mengalami penolakan karena kesalahan-kesalahan yang pernah saudara lakukan di masa yang lalu? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk datang melembutkan hati orang-orang yang belum bisa mengampuni saudara, sehingga mereka pun bisa menerima saudara. Saudara, marilah kita selalu tekun berdoa bagi orang-orang yang belum bisa mengampuni kesalahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami waktu di mana kami boleh beristirahat dari malam sampai pagi ini Tuhan. Itu hanya karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini, yang membantu kami untuk mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang selalu membuka hati-Mu menerima kami Tuhan, dan ajar kami untuk terus setia, untuk selalu mengikut Engkau kemanapun Engkau utus kami atau kemanapun Engkau pergi Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi perkenan bagi kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua aktivitas kami hari ini, baik yang di rumah maupun yang di tempat kerja ataupun dalam perjalanan, Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, terhindar dari yang jahat, dan semua yang kami kerjakan hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.